Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Arif Khairuddin MPDI. Saya Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang aliran pemikiran Islam, ilmu kalam dan fikih. Sebelum saya bahas ilmu kalam dan fikih, saya akan menjelaskan tentang garis besarnya dari aliran pemikiran Islam. Aliran itu merupakan suatu bentuk yang berbeda-beda dari pendapat orang-orang zaman dahulu, dan pada pemikiran itu sebenarnya di dalamnya ada ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat. Hanya saja berbeda-beda bagian. Meskipun berbeda-beda, namun semuanya itu tetap satu sumber, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan kenyataannya sedangkan kenyataannya Allah itu sudah menurunkan ayat-ayat zani yang sifatnya banyak daripada sifat qat'i yang lebih sedikit. Kenapa demikian? Karena supaya daya nalar manusia itu cepat berkembang. Next, ke pembahasan ilmu kalam. Ilmu kalam itu diartikan sebagai janji atau ketentuan Allah yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia. Ilmu kalamnya itu adalah mencakup hukum manusia secara taklid dan ketuhanannya. Dan ilmu kalam ini ada 6 aliran di dalamnya, yaitu Al-Khawarij. Al-Khawarij ini adalah aliran yang pertama dari ilmu kalam. Kenapa dinamakan Al-Khawarij? Karena waktu itu mereka keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib saat perang Siffin. Dan pokok pemikiran aliran Al-Khawarij itu, satu orang yang melakukan dosa itu termasuk kafir. Orang yang melakukan perang Jamal waktu itu disebut kafir. Dan aliran ini tuh meyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang pemimpinnya. Yang kedua yaitu Murji'ah. Pendapat aliran ini yaitu mukmin yang melakukan dosa itu masih disebut mukmin atau tidak menjadi kafir. Pendapat iman itu adalah mengetahui dan meyakini atas ketuhanan Allah dan Rasulnya. Pokok pemikiran aliran Murji'ah ini yaitu pengakuan Islamnya hanya di dalam hati dan meyakini bahwa 2 kalimat syahadat itu bertekad iya dalam imannya, itu dia bebas dosa. Yang ketiga itu aliran Qadariyah. Qadariyah ini mempunyai nilai kekuatan yang melaksanakan kehendaknya sendiri, dalam arti bebas, dan faham ini tuh dipandang mempunyai kodrat baik atau buruknya, dan manusia tidak ada pemaksaan untuk tunduk dan menyembah kepada qadar atau qadanya Allah. Golongan yang keempat yaitu Jabariyah. Aliran Jabariyah ini sebaliknya dari aliran yaitu Jabariyah ini manusia itu tidak mempunyai kemerdekaan untuk dirinya sendiri, dan manusia itu harus anut apa yang diajarkan oleh Al-Jadid bin Dirham. Next, yang kelima yaitu aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini posisinya besar kepada akal, sehingga aliran ini tuh disebut sebagai kaum rasionalis Islam karena mereka menjalankan apa yang mereka lakukan. Jika menurut mereka baik, mereka lakukan, tapi jika menurut mereka tidak baik, dia akan meninggalkan. Yang keenam yaitu aliran Sunnah wal Jamaah. Aliran ini banyak dipakai oleh kalangan kita, dan ajaran ini tuh tidak sepenuhnya mengikuti apa yang Imam Asy'ari bilang. Ajaran pokok ahli Sunnah wal Jamaah itu tidak sepenuhnya sejalan dengan Imam Asy'ari. Para penganutnya itu antara lain Imam Abu
Maturidi yang kemudian mendirikan aliran Maturidiyah. Maturidiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu Al-Maturidiyah Samarkandi dan Al-Maturidiyah Bukhara. Golongan ahli sunnah wal jamaah ini hampir sama seperti aliran Mu'tazilah yang ringan, sesuai kita yang menentukannya. Next ke aliran ilmu fikih. Aliran ilmu fikih itu terbagi menjadi 4 yang disebut sebagai para mazhab-mazhab, dan mazhabnya itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Syafi'i ini Imam Syafi'i itu merupakan peletak batu pertama ilmu ushul fikih dan kitabnya Ar-Risalah yang menjadi induk para mazhab-mazhab lain. Kedua yaitu Imam Hanafi. Salah satu ciri Imam Hanafi yaitu sangat ketat dalam penerimaan hadisnya. Di antara pendapatnya adalah benda wakaf boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan kecuali wakaf-wakaf tertentu. Yang ketiga yaitu Imam Maliki. Imam Maliki ini banyak penganutnya itu di daerah Jazirah Arabia. Yang ketiga yaitu Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini merupakan kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Maliki dan penerusnya, yaitu Malik bin Anas bin Abu Amir. Jadi Mazhab Maliki ini sampai disebut sebagai penganut hadis-hadis Rasulullah. Dan yang keempat itu mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali di sini dijelaskan dasar mazhabnya itu yaitu nas Al-Qur'an dan hadis, fatwanya para sahabat, dan hadis mursal atau hadis doif, dan qiyas. Kebanyakan penganut Imam Hambali itu di daerah Jazirah Arabia, yaitu Palestina, Irak, dan Syria. Kesimpulannya yaitu semua aliran itu berpegangan kepada wahyu Allah, dan sebenarnya perbedaan itu masih dalam satu Al-Quran, hanya saja mereka berbeda-beda dalam pendapatnya dan hukum Islamnya berbeda dalam penyampaiannya. Walaupun begitu, kita harus tetap memilih aliran teologi yang paling mendekati dengan pedoman umat, yaitu Al-Quran dan hadis. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya masih dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.